Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Luciani, NPM 19130530075. Saya mahasiswi program pendidikan guru sekolah dasar kelas 4D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar dan lebih mengenal tentang tunagrahita. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penderita tunagrahita dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual dan IQ yang rendah. Kemampuan intelektual dan IQ anak tunagrahita umumnya berkisar di bawah 70, yang mana rata-rata anak normal berada pada kisaran 85-115. Gangguan tunagrahita jarang terdeteksi saat baru lahir. Bila retardasi mental golongan parah, maka gangguan tunagrahita bisa disadari setelah kelahiran. Namun, rata-rata kasus tunagrahita baru dikenali saat penderitanya berusia 18 tahun. Ciri-ciri tunagrahita. Gejala dari tunagrahita tidak selalu diindikasikan dengan IQ yang di bawah rata-rata. Ketidakmampuan dalam belajar, ataupun kesulitan untuk melakukan hal-hal yang mendasar. Ciri-ciri tunagrahita seperti 1. Merangkak, berjalan, atau duduk lebih lambat dari anak-anak sebayanya. Yang kedua, kesulitan dalam berbicara. Yang ketiga, tidak berpikir secara logis. Yang keempat, kesulitan mengatur diri sendiri serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. 5. Tidak memiliki perkembangan intelektual yang baik. Penyebab tunagrahita. Penyebab anak tunagrahita tidak selalu diketahui secara pasti. Berikut ini adalah beberapa pemicu dari tunagrahita, antara lain 1. Keracunan merkuri atau timah. 2. Mengalami penyakit yang parah saat masih anak-anak. 3. Masalah genetik seperti jumlah kromosom yang tidak normal. 4. Tidak mendapatkan oksigen yang cukup saat dilahirkan. 5. Lahir secara prematur. 6. Gangguan saat kehamilan. 7. Mengalami cedera otak, dan lain-lain. Cara mencegah gangguan tunagrahita. Yang pertama, misalnya pada masa kehamilan, ibu hamil harus menghindari alkohol, menjalani vaksinasi untuk mencegah infeksi tertentu, mengkonsumsi vitamin untuk kehamilan, dan menjaga kesehatan janin. Ibu hamil dapat melakukan USG dan pemeriksaan janin untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah pada bayinya. Ibu hamil perlu mengecek janin secara rutin dengan dokter kandungan. Yang kedua, ada baiknya sebelum memiliki anak, tidak ada salahnya calon orang tua melakukan tes genetik untuk mencari tahu kemungkinan penyakit atau kondisi tertentu yang dapat diturunkan pada anak.
Cara mendampingi anak tunagrahita. Sebagai orang tua, yang dapat dilakukan untuk mendampingi anak tunagrahita adalah dengan cara memberi dorongan pada anak untuk mempelajari hal-hal yang baru untuk mengasah kemampuan anak. Selain itu, yang paling utama adalah tetap berada di sisi anak dan mendampinginya serta memantau perkembangannya.